Baiklah anak-anak, untuk video yang kedua ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal tugas yang telah Bapak berikan minggu kemarin. Ada 3 soal, nomor 2, 3, dan 4 ya. Untuk soal nomor 2, tentukan asam konjugasi dan basa konjugasi dari senyawa-senyawa berikut. Nah, ini dicontohkan untuk yang bagian A, H2O senyawanya. Nah, bagaimana cara menentukan asam konjugasi dan basa konjugasinya? Di sini gampang sekali caranya. Untuk asam konjugasi H2O ini tinggal kita tambahkan H plus atau H satu lagi ke dalam H2O. Jadi untuk membuat asam konjugasi ditambahkan 1H ke dalam senyawa tersebut. Dan untuk membuat dia supaya jadi basa konjugasi, kita kurangi H-nya 1 dari senyawa tersebut. Nah, contoh H2O, kalau kita tambahkan 1H ke dalam H2O ya, ditambahkan H+, maka dari hanya ada 2, kalau ditambah 1 berarti akan menjadi 3 hanya. Nah, tapi ingat ya, tulis plusnya ini kita taruh di atas. Jadi H3O+. Jangan lupa dikasih plus. Ya, plusnya itu berasal dari H+ yang kita tambahkan tadi. Nah, ini ya. Jadi kalau nambah 1H ada plus. Nanti kalau mengurangi 1H bukan plus tapi min nanti ya. Nah, ini berarti H3O+ ini adalah asam konjugasi dari H2O. Asam konjugasinya. Untuk menentukan basa konjugasinya, tinggal kita kurangkan saja 1H yang ada di senyawa tersebut. Misalnya ini H2O, kita kurangkan 1H. Nah, H-nya keluar ya. Dari H-nya ada 2 menjadi 1 H-nya. Nah, karena dia dikurangi H-nya, berarti dikasih tanda minus di sini. Ini minus. Jadi OH min. Nah, di sini ada 2 dikurangi 1 jadi H-nya jadi 1. OH min. Maka itu adalah sebagai basa konjugasinya. Basa konjugasi. Jadi Bapak ulangi lagi, untuk menentukan asam konjugasinya senyawanya harus dikurangi 1H. Kalau untuk menentukan basa konjugasinya, maka senyawanya harus di sini tadi untuk menentukan asam konjugasinya ditambahi 1H, dan yang ini untuk menentukan basa konjugasinya dikurangi atau dihilangkan 1H-nya. Itu. Untuk nomor 3, selanjutnya kita akan bahas tuliskan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Asam basa Bronsted-Lowry dari contoh berikut ini. Ini Bapak ambil salah satu contoh yang bagian A. HCO3- ditambah dengan H2O menjadi titik-titik ditambah titik-titik. Nah, jadi tergantung dengan keadaan di sini, apakah dia cenderung bisa bersifat asam atau dia bisa bersifat basa. Nah, cara untuk menentukan apakah dia bersifat asam atau basa, ini kita perhatikan di bagian ini ya. Kalian kan sudah mengetahui bahwa ada senyawa yang bersifat sebagai asam, ada senyawa yang bersifat sebagai basa. Jadi H2SO4 ini cenderung untuk bersifat asam. Kalau asam berarti dia harus memberi H+. Ya, ini ya. Jadi ini cenderung bersifat asam, berarti hanya harus dihilangkan atau diberikan ke yang senyawa selainnya. Misalnya NH4 ini cenderung bersifat sebagai basa, berarti dia harus menerima H.
HNO3 dia bersifat asam, jadi cenderung dia memberi H. Jadi tergantung dengan kecenderungan senyawa tersebut, apakah dia bisa bersifat asam atau bisa bersifat sebagai basa. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Untuk ini HCO3- ini cenderung dia bisa bersifat sebagai asam, dan ini juga bisa bersifat sebagai basa ini ya, karena hanya ada satu, bisa ditambah bisa dikurang hanya. Nah, kalau seandainya kita buat reaksinya dia bersifat sebagai asam, HCO3- tadi, kita kan tahu bahwa asam dambrosylori itu hanya harus memberikan H+. Nah, jadi kalau hanya memberikan H ke sini H-nya ya, H+-nya diberikan ke H2O, berarti H ini akan berkurang, tidak ada lagi H-nya. Di sini ada satu H-nya. Berarti di sini kita harus tuliskan di sebelah sini CO3. Nah, tadi kan awalnya min ya, min seperti ini ya. Nah, karena kita memberikan satu H, berarti ada tanda min juga kan? Ada tanda min, sudah ada min 1 di sini, berarti minnya ada 2. Nah, min 2. Atau yang bagian ini kita tuliskan saja langsung 2 min begitu. Nah, CO3 2 min. Nah, kalau min seperti ini tidak baku penulisannya. Sedangkan H2O-nya tadi sudah menerima H+ dari HCO3 ini. Berarti dari 2 menjadi 3. Berarti H3O. Nah, di sini kan ada plusnya tadi, ingat ya, kalau ditambah H-nya maka ada muatan positif H+. Jadi H3O+. Nah, yang mana yang sifat asam dan mana sifat basa ya tergantung dengan serah terima H+ yang kita buat tadi. Misalnya ini kan memberi H, berarti yang ini asam. Yang ini tadi menerima basa berarti. Nah, pasangannya HCO3 kan yang ini pasangannya. Dari pasangan asam berarti dia basa konjugasi di sini. Basa konjugasi. Nah, pasangan H2O kan jadi H3O+. Dari basa berarti pasangannya asam. Asam apa? Asam konjugasi. Nah, itu dia. Untuk B, C, D dan seterusnya kalian silakan kerjakan di LKS. Nah, sekarang kita lihat soal yang keempat. Ini soal yang keempat ya. Sengaja Bapak ubah ya, karena kalau sama berarti kalian tidak lagi mengerjakan soal, tinggal salin seperti ini ya. Ini Bapak sengaja bedakan, kalau soal di LKS-nya HPO4- ya, ini Bapak ubah jadi HSO4-. Tunjukkan bahwa HSO4- bisa bersifat asam dan bisa bersifat sebagai basa sekaligus. Jadi yang senyawa yang bisa bersifat asam dan basa itu namanya adalah amfoter ya. Jadi amfoter. Nah, senyawa yang bisa bersifat sebagai asam dan bisa bersifat sebagai basa sekaligus. Nah, ini kita lihat ya, HSO4- ya. Ini sama dengan ini ya. HSO4-. Kita tinggal tambahkan dengan H2O, cara melihat reaksinya ya, ditambahkan dengan H2O, yang ini juga kita tambahkan dengan H2O. Nah, kalau kita anggap ini sebagai asam, berarti H yang ini harus diberikan ke H2O. Ini kita anggap sebagai asam karena asam itu memberi H ya. Jadi kita anggap dulu yang ini memberi H ke sini. Jadi H+-nya diberikan ke H2O. Berarti dia akan hilang hanya di sini. SO4 awalnya min, karena hilang satu hanya ditambah min satu lagi berarti 2 min. Nah, kemudian setelah H2O ditambah 1 H+, berarti dia H3O. Jangan lupa plusnya, H3O+. Nah, di sini HSO4-nya bersifat sebagai asam karena dia memberi 1 H
ke spesies atau bagian senyawa lain. Nah, sedangkan yang kedua, kita anggap dia bersifat sebagai basa. Kalau dia bersifat sebagai basa, berarti dia harus menerima satu H dari spesies lain. Nah, kalau menerima berarti dia harus begini. Mekanisme reaksinya, tanda panahnya masuk ya dari sini ke sini. Jadi H plusnya masuk dari H2O, berarti H2O-nya akan kehilangan satu H nanti. Dan ini ditambah satu H. Dari HSO4- berarti jadi H2SO4. Nah, min yang ini tidak lagi ditulis di sini ya. Karena kan ada penambahan H berarti ada plus. Plus dengan min kan netral dia, jadi hilang minnya. Kemudian ditambah, karena ini kehilangan satu H-nya, karena diberikan ke sini tadi, berarti dia menjadi OH- saja. Nah, ya jangan lupa minnya ya, karena kehilangan satu H kan. Berarti karena ini menerima, berarti dia bersifat basa. Nah, satu senyawa ini HSO4-, tapi dia bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa. Nah, itu namanya amphoter. Jadi inilah pembuktian reaksi senyawa HSO4 itu bisa bersifat asam dan basa. Nah, kalian tinggal ubah senyawanya HPO4-. Teruskan reaksinya mirip seperti ini. Tinggal diubah sedikit-sedikit. Itu saja, semoga paham. Kalau tidak paham silahkan komen di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.